Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri yang kali ini berjudul Dahlia, karya dari Akil R. Saputra. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi tweet beliau secara langsung ya teman-teman. Yuk, daripada kita penasaran bagaimana ceritanya, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Mari kita simak baik-baik. Stigma keanggaran kos ini didasari oleh kejadian belasan tahun lalu, yaitu ditemukannya satu jasad wanita di dalam salah satu kamar di rumah kos ini. Wanita itu bernama Dahlia. Wanita lajang berusia 28 tahun, seorang pegawai di salah satu bank swasta yang terkena PHK karena tempatnya bekerja terkena likuidasi, dampak dari krisis moneter tahun 1998 kala itu. Dan sejak kematiannya itulah, kos ini menjadi kosan yang terkenal dengan keangkerannya. Tahun demi tahun berlalu, sejarah kelam kos ini pun tenggelam termakan waktu. Kamar yang dulu ditempati Dahlia kini dibiarkan kosong dan menjadi gudang. Tibalah kini di tahun 2015, tepatnya 17 tahun setelah tragedi Dahlia itu. Seorang wanita dari luar kota, sebut saja Ami, seorang pegawai di salah satu bank, menjadi penghuni baru di rumah kos ini. Tentu tanpa ia tahu sejarah dan seluk-beluk dari kosan ini. Hari pertama waktu itu akhir pekan. Ami tengah menata barang-barangnya. Ia tampak sangat bersemangat waktu itu. Setelah selesai, ia pun merebahkan dirinya di atas kasur empuknya, menatap langit-langit. Wah, kosan senyaman ini bisa murah gini ya. Kamar mandi dalam lagi, ucapnya. Kamar Ani ini berada persis di samping kamar tragedi tersebut. Di waktu itu dan juga di waktu ini, ia tentu belum mengetahuinya. Bersamaan dengan itu, Ami mendengar keriuhan di luar kamar, suara obrolan dari para penghuni kos lain yang sedang mengobrol di ruang tengah. Dengan malu-malu ia mengintip keluar. Setelah satu penghuni, sebut saja Nisa, melihatnya dan memanggil. "Sini kak, kumpul-kumpul," ucapnya. Dengan tersipu, Ami pun menghampiri sekelumpulan orang itu dan juga ikut berbaur. "Kuliah apa kerja mbak?" ucap Tony, salah satu penghuni pria di situ. "Kerja mas, saya kerja di bank," jawab Ami. Pandangan Ami sedikit fokus ke salah satu kamar yang berada di samping kamarnya, dan pintunya tertutup rapat namun lampunya menyala. "Itu kamar siapa ya kak?" "Yang samping kamarku itu," tanya Ami. "Oh, itu gudang kak, cuma buat nyimpan barang-barang punya pemilik kos ini," kata Nisa menjawab pertanyaan Ami itu. Obrolan di antara mereka pun terus berlanjut hingga tidak terasa hari sudah menjelang maghrib. Satu persatu dari mereka pun mulai masuk ke kamarnya masing-masing. Namun terkecuali dengan Ami yang juga ikut masuk. Tak terkecuali Ami yang juga ikut masuk juga ke kamarnya untuk sholat. Setelah selesai sholat, Ami terlihat sibuk dengan ponselnya. Ia kemudian tengah berkirim pesan singkat dengan orang tuanya di kampung untuk mengabarkan bahwa dirinya sudah mendapatkan kos yang cukup nyaman. Tidak terasa waktu sudah semakin malam. Tapi Ami belum juga mengantuk. Ia maklum, mungkin ini masih penyesuaian untuk malam pertama ia tidur di kosan ini. Jadi untuk membunuh waktu, Ami pun membaca novel kesayangannya. Lagi pula ini kan malam minggu, jadi ia tidak perlu buru-buru tidur karena besok libur. Ami mulai membaca novelnya itu lembar demi lembar hingga waktu berlalu sekitar pukul 11 malam. Matanya mulai mengantuk. Ia pun membenarkan posisinya dan tidak terasa Ami pun terlelap. Sampai mungkin selang 2 jam kemudian pintu kamarnya diketuk oleh seseorang. "Kakak, kakak." Ami terbangun. Dengan masih sayup ia mengamati sekitar. Apa benar barusan ada yang mengetuk pintu kamar? Batinnya dalam hati. Dan benar saja ketukan itu kembali terdengar. "Kak." "Oh iya sebentar."
kata Ami seraya beranjak dan membukakan pintu. Namun setelah ia membuka pintunya, ternyata tidak ada siapapun di luar sana. Ami yang penasaran tampak memeriksa dengan mengeluarkan kepalanya sambil menoleh ke depan, ke kanan, dan ke kiri. Namun memang benar tidak ada siapapun di situ, selain suasana luar yang teramat sepi. Ah, mungkin aku salah dengar, batinnya seraya menahan kantuk. Ami pun kemudian menutup pintu kamarnya dan kembali merebah di ranjang untuk tidur kembali. Namun baru saja ia mulai terlelap, tiba-tiba ia dikagetkan oleh suara bayi yang tertawa. Seketika matanya terbelalak. "Hah, anak siapa itu malam-malam gini?" Di sini Ami yang sebenarnya mulai merasa takut, masih mencoba untuk berbaik sangka dan menganggap itu hanyalah halusinasinya belaka. "Aduh, aku belum sholat isya," ucapnya dalam hati. Buru-buru Ami kemudian mengambil air wudhu di kamar mandi dan melaksanakan sholat isya. Dan di sini kembali terjadi sebuah kejadian yang membuat Ami sadar semua itu bukanlah halusinasi. Jadi posisi kiblat di kamar Ani ini kebetulan menghadap pintu dengan jendela nako di sampingnya. Sholatlah Ani di situ. Rakaat pertama dan juga kedua masih berjalan lancar. Barulah pada rakaat yang ketiga, tirai jendela di depannya itu perlahan membuka dengan sendirinya. Ya, Ami yang awalnya menunduk, kini sedikit mendongak dan melihat ke arah tirai itu seraya keheranan dan ketakutan. Seketika, ia pun kembali menundukkan pandangannya. Ami masih mencoba untuk meneruskan sholatnya, hingga sampailah dia pada bacaan surat pendek. Seketika ia tersentak di tengah doanya, ketika ia mendengar suara berisik menirukan doa yang dibacakannya itu. Suaranya terdengar membisik dengan nada yang mengejek. Ya, suara itu dari balik jendela di depannya itu. Ami dengan terbata-bata mulai mengeraskan bacaannya. Ia yang masih menunduk tentu ya penasaran dengan siapa sih sosok yang menirukan bacaan doanya itu. Hingga pada akhirnya ia pun mengarahkan pandangannya ke arah jendela di depannya itu. Seketika matanya terbelalak, tubuhnya mematung tidak bisa bergerak setelah melihat sosok di depannya itu. Sosok yang sedari tadi menirukan doa-doanya tersebut. Rambutnya panjang, kepalanya lonjong dan aneh. Ya, rambutnya panjang, kepalanya lonjong dan sangat-sangat aneh. Menggeleng-geleng seraya mengulangi doa yang tadi dibaca Ani dengan nada yang mengejek. Ami hanya bisa menatap terpaku dengan sosok itu. Tubuhnya tidak bisa digerakkan, mulutnya seperti terkunci. Di antara ketakutannya itu, Ami mulai menata nafasnya sembali. Sambil terus berdoa di dalam hati. Dan juga hingga akhirnya sosok wanita itu pun pergi. Setelah sosok itu menghilang, Ami langsung melompat kasur tak meneruskan sholatnya. Ia lantas bersembunyi di balik selimut seraya menangis ketakutan. Pikirannya mencoba menerka tentang apa yang baru saja ia lihat dan juga alami. Namun belum selesai dengan itu, tiba-tiba ada yang menarik selimutnya. Dan setelah ia melihat ke depan, di situ terlihat sosok anak kecil, mungkin usianya 3-4 tahun, tengah berdiri di depannya sambil tersenyum geli dan berkata, "Gimana?" "Hihi," kata sosok anak kecil itu. Dan setelah itu seketika pandangan Ami menjadi gelap, entah pingsan atau apa. Yang jelas ia tidak sadarkan diri sampai akhirnya ia terbangun keesokan harinya. Singkat cerita, dengan kejadian semalam, Ami tentu bercerita tentang apa yang dialaminya kepada para penghuni kos-kosan lain. Namun apa tanggapan mereka? Tanggapan mereka justru membuatnya benar-benar heran. "Ah, biasa itu mbak, namanya juga penghuni baru, pasti diajak kenalan," ucap mereka yang tengah berkumpul di pagi itu. Mendengar itu, Ami cuma menghela nafas sambil berkata dalam hati, "Apa-apaan ini?" batin Ami. Ia pun kembali masuk ke dalam kamarnya dan mandi. Setelah mandi, tampak Ami kemudian memegang ponselnya sambil melamun. Masih terngiang jelas di pikirannya tentang kejadian semalam. Hingga ponselnya pun berdering.
Ami yang melihat nama ibu di layar ponselnya itu langsung mengangkatnya. Terjadi percakapan kecil di antara Ami dan juga ibunya yang seperti biasa selalu menanyakan kabar anak gadisnya itu. Sampai pada akhirnya Ami pun menceritakan perihal kejadian semalam kepada sang ibu. Ami berujar akan segera pindah dari kos yang baru ia tempati sehari itu. Mendengar itu sang ibu tidak mencegahnya. Ia hanya menyarankan kalau memang harus pindah. Ami ini disarankan untuk menunggu sebulan terlebih dahulu, mengingat biaya sewa yang sudah terlanjur dikeluarkan. Singkat cerita, hari pun berlalu sekitar sepekan kemudian. Pikir Ani mungkin memang benar kata penghuni kos lain, bahwasanya hantu-hantu itu ataupun di rumah kos itu hanya mau berkenalan saja di awal ia menetap. Namun ternyata tidak juga, karena suatu hal yang terjadi lagi dialami oleh Ami yang akhirnya meruntuhkan pertahanannya untuk menetap di rumah kos itu. Dan beginilah kejadiannya. Hari itu adalah hari akhir bulan, dan seperti pegawai bank pada umumnya, hari ini Ami lembur. Dan baru sekiranya pukul setengah 12 malam ia tiba di kosannya yang sudah nampak sangat sepi. Dengan perlahan ia membuka pintu gerbang lalu memasukkan sepeda motornya. Gerah banget sih, habis ini mandi ah, ucapnya pada diri sendiri. Setelah memarkir motornya, Ami pun berjalan menuju ke kamarnya. Suasana nampak sangat sunyi berbaur dengan Ami yang tengah melewati lorong yang sedikit terbuka. Hingga sampailah ia di depan pintu kamarnya, buru-buru ia mencari kunci kosannya yang ia simpan di dalam tas, seraya juga matanya yang berkali-kali melirik ke kamar itu. Yaitu kamar yang berada di paling ujung sama dengan kamarnya dan terlihat terang karena temaram lampu dari dalam memang tidak pernah dimatikan oleh bapak kos. Kunci sudah berada di genggaman dan hendak dimasukkan ke lubangnya, namun tiba-tiba ponselnya berdering, yang mana itu adalah panggilan telepon dari teman sejawatnya. Ami mengangkat panggilan itu sambil membuka pintu kamarnya. "Halo, ada apa Mbak Mir?" kata Ami menjawab panggilan itu. "Ini loh, laptopmu ketinggalan." "Oh alah, iya Mbak Mir, aduh, aku tadi buru-buru banget. Tolong dibawa pulang Mbak Mira aja dulu ya. Besok pagi bawa lagi ke kantor," ucap Ami seraya masuk. Dan setelah beberapa percakapan kecil di antara mereka, panggilan pun berakhir. Setelah meletakkan tasnya dan juga duduk sejenak, Ami pun mandi. Guyuran air di dalam itu, guyuran air di malam itu cukup membuat rasa lelahnya di hari itu sedikit terobati. Dengan tanpa merasa apapun, Ami bernyanyi menggunakan nada-nada seraya membersihkan tubuhnya itu. Dan tanpa sadar ada seseorang yang juga ikut bernyanyi menirukannya. Tidak selang beberapa lama, Ami sepertinya sadar akan hal itu. Sejenak ia memberhentikan aktivitas mandinya untuk mencermati itu. Suara itu dirasa cukup jelas meski sedikit tersamarkan oleh suara air dari keran yang sedari tadi ia biarkan terbuka. Dan untuk meyakinkan hal itu, Ami pun menutup keran itu, namun suara itu tidak terdengar lagi. "Ah, mungkin aku salah dengar saja," batin Ami yang langsung melanjutkan mandinya hingga selesai. Dan ketika Ami keluar dari kamar mandi dan hendak ganti baju, dan pada kala itu seketika ia dibuat keheranan melihat mukena dan sajadahnya sudah tidak rapi. Perasaan tadi udah terlipat, batin Ami sambil memungut mukenanya itu kembali. Namun kali ini ia dibuat heran untuk kedua kalinya, karena ketika mukenanya diangkat bersamaan itu juga jatuh sebuah spidol, yaitu spidol permanen berwarna merah yang harusnya berada di dalam tas kerjanya dengan tutup yang sudah terlepas. Melihat itu sambil terus keheranan, Ami mulai memeriksa mukenanya itu, dan betapa kagetnya ia ketika kini melihat mukenanya sudah dicoret-coret dengan noda tidak beraturan yang sepertinya adalah hasil coretan dari spidol yang ia temukan tadi. Sontak Ami langsung melemparkan mukena itu. "Astagfirullahaladzim," ucapnya. Buru-buru ia mengganti bajunya dan langsung duduk memojok di atas kasur sambil meraih tas kerjaannya yang langsung ia periksa, dan benar saja spidol merah itu sudah tidak ada.
Ami yang mulai merasa ketakutan itu pun bingung mencari pengalihan. Akhirnya ia membuka ponselnya dan menelepon teman-temannya. Tapi sialnya tidak ada satupun orang teman yang menjawab panggilannya itu. Begitu juga dengan Nisa, teman satu kosannya yang kini Ami coba berulang kali telepon dan juga mengirim pesan teks, tetap tidak ada jawaban. Akhirnya Ami menelepon Rudy, laki-laki yang selama ini mengejarnya tapi selalu ia acuhkan. Masa? Rudy tidak menjawab teleponku. Batinnya seraya memencet tombol hijau di layar ponselnya itu. Dan benar saja tidak butuh waktu lama Rudy mengangkat telepon Ami di tengah malam itu juga. Halo Ruth, lagi apa? Sibuk nggak? Ucap Ami. Oh halo Mi, gimana? Nggak sibuk kok, ada apa emang? Jawab Rudy yang heran namun senang juga. Temenin aku ya, nggak bisa tidur nih di kos. Iya deh, tumben-tumbenan nih, minta ditemenin. Biasanya sibuk melulu, ucap Rudy bercanda. Dan terjadilah obrolan di antara mereka dengan topik yang didominasi oleh Rudy. Kepiawaiannya mengolah kata-kata pun nyatanya cukup membuat Ani terhibur dan teralihkan dari rasa takutnya tadi. Hampir 2 jam mereka saling berbincang dan tertawa. Ami mulai merebahkan dirinya di kasurnya dengan telepon yang masih menempel di telinganya. Udah mulai ngantuk nih aku, ucap Ami dalam panggilan yang sudah nyaman itu. Kamu mau tidur? Emangnya bisa tidur rame-rame gitu? Jawab Rudy. Hah? Rame gimana maksudnya? Jawab Ami dengan matanya yang seketika terbelalak. Lah itu kedengaran dari sini, kayak ada cewek ngobrol di samping kamu. Nggak lucu ya Ruth, aku ini dari tadi sendirian. Orang kosan udah pada tidur semua, sepi. Jawab Ami dengan kata-kata yang semakin membisik. Lah, serius kamu? Jawab Rudy keheranan. Aduh, jangan tutup telepon aku ya Ruth, sampai aku tidur, ucap Ami di jam yang hampir pukul 2 malam itu. Rudy pun mengiyakannya, meski tampak kini ia juga mulai ikut ketakutan karena suara wanita mengobrol selain Ami itu masih ada dan terdengar dengan jelas. Dan kemahiran Rudy untuk mencari bahan obrolan seketika sirna ditelan oleh ketakutannya itu. Sesekali Rudy hanya berkata, "Udah tidur Mi?" Yang langsung dijawab oleh Ami dengan kata belum. Hingga beberapa menit kemudian Rudy tidak lagi mendengar suara itu. Sejenak suasana menjadi hening dan berganti menjadi suara desa nafas Ami yang sepertinya tertidur. "Udah tidur Mi?" ucap Rudy untuk meyakinkan. Dan setelah dirasa tidak ada jawaban dari Ami, Rudy pun kemudian kini hendak mengakhiri panggilan itu dengan bertanya kepada Ami untuk terakhir kalinya. "Udah tidur Mi?" tanya Rudy lagi. Dan ketika ia hendak menurunkan ponselnya, betapa kagetnya Rudy ketika ada yang menjawab pertanyaan itu. Tapi ini jelas bukan suara Ami, yang mana suara itu berkata, "Ami sudah tidur." Begitulah kira-kira dari sosok misterius dalam panggilan itu. Karena kaget dan takut seketika, spontan Rudy langsung menutup dan juga melemparkan ponselnya tanpa ia tahu apa yang sedang dialami Ami saat ini. Karena ternyata Ami yang tadi sempat tertidur kini ia terbangun dan sedang mengalami ketindihan, di mana ia kini sedang melihat satu sosok yang tengah duduk di depan meja riasnya. Sosok itu duduk mematung dengan gaya jongkok memijak kursi di depan meja rias itu, seakan-akan tengah berkaca, tidak memperdulikan Ami yang sedang ketakutan, tidak bisa bergerak di atas kasurnya tersebut. Dan entah mengapa dalam ketindihan itu mata Ami hanya membelalak ke sosok yang sepertinya wanita, dan kini mulai terdengar bersenandung. Sampai akhirnya setelah berjuang sekuat tenaga, tubuhnya kini bisa digerakkan kembali. Allahu Akbar, ucapnya sambil menghentak hingga dirinya itu terperanjat dan duduk. Namun anehnya setelah Ami benar-benar sadar, sosok wanita itu kini menghilang begitu saja. Tinggallah Ami yang kini matanya menerawang ke seluruh ruangan kamarnya dengan wajah yang amat sangat ketakutan tentunya. Dan tidak selesai dengan itu saja, karena tiba-tiba keran di kamar mandinya terbuka sendiri. Air mengalir dengan deras menerjang bak mandi yang memang tadi tidak begitu penuh.
dan bersama dengan itu terdengar juga suara aktivitas di dalamnya. Suara kecipak air dan juga gayung yang bersambut diiringi dengan suara senandung dari wanita misterius. Tangis Ami tidak terbendung. Mendengar itu tubuhnya gemetar. Kedua tangannya menutupi telinga berharap bisa menghalau suara dari kamar mandi itu. Namun setelah beberapa saat berlalu, tiba-tiba suara itu menghilang berubah menjadi senyap. Ami mulai berani membuka matanya dan mendongakkan kepalanya lagi, walaupun dengan tubuh yang masih bergemetar. Dan naas memang bagi Ami ketika ia tidak sengaja melihat sebuah pergerakan di atas lemarinya. Pandangannya yang spontan melihat ke arah itu kini harus kembali dikagetkan dengan sosok yang tengah berongkang kaki di atas lemarinya itu. Bajunya putih lusuh dengan muka lonjong dan menggelembung, tertawa mengikik seraya memandang ke arah Ami yang kini menjadi tidak bisa bergerak. Tubuh Ami kaku, lidahnya juga keluh. Pandangannya hanya tertuju pada sosok wanita misterius itu yang terus saja mengikik seakan-akan mentertawakan Ami. Sosok itu pun mulai merangkak turun dari lemari dan mendekati Ami. Wajahnya kini bertemu saling bertatap-tatapan dengan sosok itu pun berteriak di depan muka Ami. "Lungo kowe, anakku rak seneng. Pergi kamu, anakku tidak suka," ucap wanita misterius itu. Ami pun hanya bisa tercengang dan akhirnya tidak sadarkan diri. Ami terbangun keesokan harinya dengan badan yang demam dan lemas. Matanya sembab, kepalanya pening. Dengan payah ia coba meraih ponselnya yang terlihat tergeletak di lantai. Ia segera menelepon orang tuanya dan menceritakan semuanya. Ia sudah tidak kuat dan ingin segera pergi dari kos-kosan sialan ini. Setelah itu Ami juga menelepon ke kantornya untuk izin tidak masuk dulu hari ini karena sakit. Hari itu adalah hari terakhir Ami menempati kos-kosan itu dan ia memilih untuk pergi dan tidak sudi untuk kembali. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini. Jangan lupa untuk kalian like, comment, dan share video kali ini. Bagaimana ceritanya? Jangan lupa untuk kalian komen dan kasih kritik saran juga ya teman-teman, agar channel ini berkembang menjadi channel yang jauh lebih baik lagi. Dan terima kasih juga atas support kalian selama ini untuk channel ini. Untuk kalian yang belum subscribe, klik tombol subscribe serta klik juga tombol lonceng notifikasinya agar kalian ini tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian dan terima kasih, sampai berjumpa di video yang selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.